Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Wardan Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang bagaimana yang baik untuk diteliti. Lengkapnya disaksikan setelah ini. Masalah yang baik yang harus diteliti adalah yang pertama, masalah yang tepat diteliti yaitu masalah yang dihadapkan pada suatu kebutuhan atau tantangan. Artinya masalah tersebut memang menantang bagi seorang peneliti untuk dilakukan penelitian lanjutan. Ketika masalah itu menantang, maka tentu peneliti itu akan bergairah untuk melanjutkan penelitiannya kepada proses penelitian selanjutnya. Kalau penelitian itu tidak menantang, maka tentu akan peneliti merasa tidak punya gairah untuk kemudian melanjutkan penelitian. Yang kedua, masalah yang baik yang diteliti itu adalah masalah mudah dirumuskan. Artinya masalah tersebut mudah untuk dibuatkan rumusan sehingga ketika adanya rumusan itu tentu jelas batasannya, kedudukan dan alternatif cara pemecahan masalahnya. Kalau kemudian masalah itu susah dirumuskan atau terlalu kompleks atau terlalu luas, maka tentu peneliti akan kesulitan untuk kemudian memecahkan masalah tersebut. Karena itu diupayakan bahwa masalah tersebut itu mudah untuk kemudian dirumuskan yang nantinya akan dapat membantu peneliti untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, masalah yang baik untuk diteliti itu adalah memiliki hipotesis yang jelas. Hipotesis itu kan jawab praduga sementara yang kemudian menjadi dasar seorang peneliti untuk kemudian menemukan jawaban. Nah, hipotesis itu menjadi pintu awal untuk kemudian peneliti nanti menemukan jawaban-jawaban penelitian itu dalam penelitian selanjutnya. Karena itu hipotesisnya juga harus jelas, karena nanti peneliti bertitik tolak melakukan penelitian itu adalah dari hipotesis yang dibuatnya. Tentu tidak semua masalah ada hipotesisnya, tergantung bagaimana kemudian berapa variabel yang akan diteliti. Kalau misalnya dia 2 variabel, maka sebenarnya penelitian itu harus ada hipotesisnya, baik hipotesis alternatif maupun hipotesis nihilnya. Kemudian masalah yang baik yang keempat yang diteliti itu adalah mudah dalam pengumpulan data untuk menguji hipotesisnya. Jadi sudah ada hipotesis penelitiannya. Kemudian yang keempat itu tentu peneliti itu memungkinkan untuk mengumpulkan datanya. Kalau kemudian masalah tersebut tidak memungkinkan dikumpulkan datanya dan hipotesisnya juga terlalu kompleks, maka tentu kesulitan dalam proses penyelesaian masalahnya, dan itu imbasnya nanti peneliti itu akan mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan penelitiannya sampai pada bab-bab terakhirnya. Kemudian yang kelima, masalah yang baik yang diteliti itu adalah mudah dalam menarik kesimpulan. Kesimpulan itu kan akhir dari penelitian. Kesimpulan itu akan ditarik dari pengolahan data, baik data kuanti maupun data kuali di bab 4. Sehingga ketika kemudian data kuali maupun data kuanti itu diolah dengan baik, maka nanti memungkinkan si peneliti untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Dan tentunya penarikan kesimpulan itu juga nanti akan menjawab dari hipotesis penelitian yang dibuat sebelumnya.
Kemudian yang keenam, masalah yang baik untuk diteliti itu adalah dapat memecahkan masalah yang diteliti sehingga dapat menemukan kebenaran. Sejatinya penelitian itu adalah untuk memecahkan masalah-masalah, mencari kebenaran yang diinginkan oleh si peneliti. Karena itu, masalah yang diangkat itu adalah masalah yang memang dapat dipecahkan oleh si peneliti. Nah, yang nantinya si peneliti kemudian mampu menemukan kebenaran serta tentu ada implikasinya di tengah masyarakat dari hasil penelitian itu. Kalau kemudian pemecahan masalahnya tidak ditemukan kebenaran, otomatis itu akan berimplikasi kepada masyarakat yang nantinya kemudian katakanlah kalau tidak ada implikasinya, ya penelitian itu akan mubazir dilakukan. Dan tentunya di dalam proses endingnya nanti adalah adanya saran-saran yang diberikan oleh si peneliti, saran-saran ke lembaga maupun saran-saran ke masyarakat atau saran-saran kepada pemangku kepentingan yang ada hubungannya dengan hasil riset tersebut. Ini beberapa masalah yang bisa diteliti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi dasar kita untuk kemudian bisa menemukan masalah yang baik untuk penelitian selanjutnya. Demikian, kita lanjutkan pada video selanjutnya nanti dengan pembahasan kita adalah